Kalau suara saya udah terdengar jelas kan? Terdengar. Sudah. Aman ya? Oke. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan materi JavaScript dasar. Ini tuh slide-nya saya ambil dari Mas Eko Kurniawan Kanedi. Oke, jadi siapa sih Mas Eko? Dia tuh technical arsitek di Blibli sebenarnya. Terus dia juga punya YouTube namanya Programmer Zaman Now. Kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa dicek. Ada di Telegram, YouTube, Instagram, email dan sebagainya. Nah, terus sebenarnya sebelum belajar ke JavaScript, alangkah lebih baiknya gitu teman-teman mengetahui apa itu HTML dan CSS. Ya sebenarnya sekedar basicnya aja gitu, apa itu HTML, apa itu CSS. Gitu. Nah, tapi pada kali ini kita nggak bakalan ngebahas HTML sama CSS. Nah, terus agenda yang akan kita pelajari ada pengenalan JavaScript, terus tipe data, variabel, percabangan, pengulangan, function, dan lain-lain. Mungkin untuk minggu sekarang, supaya materinya nggak terlalu banyak, kita akan pengenalan JavaScript terlebih dahulu. Oh iya, kalau nanti ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja ya teman-teman. Oke, kita mulai nih, pengenalan JavaScript. Nah, ini sejarahnya. Jadi JavaScript atau yang sering disingkat itu JS. Ini pertama kali dibuatnya tahun 1995 oleh programmer dari Netscape. Namanya tuh Brandon H. Merupakan sebuah bahasa pemrograman scripting untuk berjalan di Netscape Navigation Browser. Nah, terus sebelum bernama itu JavaScript, jadi nama awalnya tuh Mocha. Terus berubah jadi LiveScript, nah, terus akhirnya menjadi JavaScript. Oke, JavaScript ini dibuat agar halaman website yang sudah kita buat, yang tadi menggunakan HTML dan CSS, bisa lebih interaktif. Jadi, tambahannya gitu, dari HTML dan CSS, nanti ditambah lagi JavaScript buat lebih interaktif. Nah, terus JavaScript sekarang sudah ini mengalahkan Java Applet sama Flash di bahasa pemrograman untuk halaman web. Jadi dulu tuh kalau mau bikin web interaktif ada yang namanya tuh Java Applet sama Flash. Mungkin sekarang ya udah nggak terlalu populer lagi sih. Saya pun malah belum coba keduanya. Nah, terus kenapa sih JavaScript ini jadi lebih populer? Karena kemudahannya, terus si JavaScript ini udah default di semua browser. Gitu. Jadi kalau pakai Java Applet atau Adobe Flash Player, dia harus install dulu. Nah, kalau si JavaScript dia udah langsung ada di browser. Oke. Nah, sekarang ada JavaScript di server. Nah, pada awalnya JavaScript ini digunakan di sisi klien atau browser. Nah, namun akhir-akhir ini semenjak keluar teknologi yang namanya tuh Node.js, JavaScript ini bisa berjalan tanpa browser. Jadi yang tadinya nempel di browser nih, karena ada si Node.js, si browsernya pisah dan JavaScript itu dia bisa berjalan di sisi server. Nah, oleh karena itu, akhirnya JavaScript lebih dikenal dengan bahasa pemrograman full stack. Nah, yang dimaksud dengan full stack ini tuh bahasanya itu bisa digunakan di back-end dan juga front-end. Gitu.
Nah, terus ada JavaScript dan HTML Nah, karena JavaScript sekarang hampir diadopsi oleh semua aplikasi browser. Nah, dibuatlah sebuah standarisasi yang bernama HTML. Organisasi ini melakukan standarisasi SMA Script di bawah SMA Internasional. Terus standar. Nah, terus kode JavaScript ini kita bisa jalankan di semua browser karena browser mendukung JavaScript dan harus mengikuti standar ini. Nah, sekarang HTML sama JavaScript itu sama. Jadi teman-teman nggak perlu pusing HTML itu apa, JavaScript itu apa gitu ya. Sebenarnya sama-sama aja. Gitu. Nah, kalau mau cek lebih lanjut ada URL-nya htmlinternational.org. Nah, terus ini nih yang banyak orang-orang tuh salah kaprah. Ini JavaScript dan juga Java. Nah, sebagai programmer pemula sering salah nih membedakan JavaScript dan juga Java. Nah, ada yang mengira nih bahwa Java dan JavaScript itu adalah pemrograman yang sama, padahal berbeda gitu. Nah, jadi kan teman-teman sebelumnya udah belajar Java. Nah, sekarang ada yang namanya tuh JavaScript, walaupun ada nama Java-nya, tapi nggak ada unsur Java-Java-nya gitu. Jadi bahasa pemrograman yang sangat berbeda. Gitu. Nah, tuh. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen lanjut belajar Java yang kemarin, sebenarnya di YouTube-nya itu udah ada itu video tutorial Java. Nah, terus peralatan development yang akan kita gunakan. Nah, kalau mau belajar JavaScript, kita tuh perlu nyiapin beberapa software gitu yang membantu buat development. Yang pertama ada browser. Ini tuh udah pasti karena kita akan ngejalanin si kode JavaScript-nya itu pakai browser. Nah, terus ada yang namanya tuh text editor atau Integrated Development Environment atau IDE. Ini digunakan buat kita ngedit si program JavaScript. Nah, terus kalau browser yang bisa digunakan ada Google Chrome, ada Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, dan sebagainya. Banyak. Kalau saya sendiri sih pakainya Brave browser. Nah, terus untuk text editor atau IDE, yang paling populer itu ada yang namanya Visual Studio Code. Ini saya juga kebetulan pakai dan demo kali ini bakalan pakai Visual Studio Code. Terus ada Atom, ada Sublime, ada WebStorm, Notepad, dan sebagainya. Banyak. Oke, kita mulai nih belajar si JavaScript-nya. Jadi yang tadi tuh cuma pengenalan doang sih, kenapa sih JavaScript ada, apa sih JavaScript itu. Nah, sekarang kita mulai ke belajar bahasa pemrogramannya. Nah, biasanya kalau kita belajar bahasa pemrograman yang baru, pasti kita sering menjumpai yang namanya tuh Hello World. Ini tuh kayak udah tradisi programmer gitu, belajar bahasa baru. Gitu. Pasti awalnya tuh Hello World. Nah, membuat kode JavaScript caranya, sebenarnya ada beberapa cara nih buat membuat kode JavaScript. Yang pertama, kita bisa langsung masukin kode JavaScript di file HTML, atau juga kita bisa menggunakan file dengan ekstensinya .js. Nah, terus kita masukkan ke dalam file HTML. Nah, terus di course kali ini kita akan praktekin yang di HTML langsung dan yang include di file JavaScript. Oke. Nah, ini cara penulisan JavaScript. Jadi ada file HTML, terus kita bikin tag yang namanya tuh script.
ditutup lagi dengan slash script. Nah ini tuh adalah JavaScript-nya, gitu. Codingan JavaScript-nya. Kalau kita praktek ini, misal kita bikin index.ml. Nah ini sekalian dipraktekin. Oke, ulang dikit. Sekalian gimana sih cara bikin file HTML. Jadi kalau mau bikin file HTML itu mudah sebenarnya. Teman-teman bisa create new file. Saya kayak tadi index. Nah di akhirnya tuh pakai ekstensi titik HTML. Nah ini udah kebikin gitu file HTML. Nah terus kalau di VS Code tuh ada yang namanya tuh shorthand buat bikin struktur HTML. Nanti otomatis dibikin kayak gini. Ada doctype, ada HTML-nya, ada head, ada body. So, ya kalau ada yang mau ngikutin boleh sih. Ini kayaknya bakalan diperlambat kalau ada yang mau ngikutin. Ini yang head, terus yang body. Nah kalau kita mau bikin JavaScript di HTML, kita buka tag yang namanya tuh script. Terus ditutup lagi script kayak gini. Nah, terus kita bisa bikin si kode JavaScript-nya yang tadi tuh dokumen.println. Soal gitu ya. Nah, terus buat ngejalanin si file HTML ini, teman-teman bisa install extension yang namanya tuh live server. Ini extensionnya. Kalau udah ke install, bisa diklik kanan. Terus ada nanti muncul open with live server. Ini diklik. Nanti dia akan buka browser baru. Tapi di sini kok nggak muncul ya. Oke, wait. Sini deh, biar bisa kiri kanan. Oke, wait. Print line. Oh, right line. Salah. Nah, kalau teman-teman pakai live server, tiap kali kita ngelakuin perubahan, itu bakalan langsung muncul di browsernya gitu. Jadi kayak nggak perlu reload lagi. Nah ini buat yang Hello World. Semoga kelihatan. Nah ini buat JavaScript buat nulis si dokumen yang sederhana gitu, kayak Hello World doang. Misal belajar JavaScript dasar kayak gitu. Nah sebenarnya tuh kalau si JavaScript dia udah otomatis ada di browser. Kalau teman-teman pengen cek, ini bisa diklik kanan, terus ada yang namanya tuh inspect. Nah nanti dia akan muncul kayak gini. Saya coba ke bawahin. Nah nanti tuh ada yang namanya tuh ini tuh web developer tools dari browser. Harusnya kalau
browser-browser yang sekarang udah ada DevTools-nya. Sini ada yang namanya tuh Element. Nah, elemen di sini tuh dia sama kayak HTML yang ada di sini. Ada doctype, ada kelihatan ya, takutnya kecilan. Nah, kayak gini nih. Ada yang doctype, ada yang head, ada yang meta yang tadi, ada body. Nah, ini tuh sebenarnya sama gitu. Jadi codingan yang kita dibikin di VS Code, kita jalanin di browser. Nah, terus ada yang namanya tuh console. Nah, sebenarnya kalau teman-teman belajar JavaScript, kebanyakan akan menemukan pakainya konsol gitu. Misal kayak gini. Kalau ini kan dokumen .writeline tuh kita nulis teks di HTML-nya gitu. Nah, ada juga yang pakai console.log. Misal kita belajar JavaScript dasar. Nah, jadi si belajar JavaScript dasarnya adanya tuh di konsol gitu. Jadi bukan di HTML-nya gitu, bukan di webnya gitu. Tapi dia ada di belakang gitu, di konsol. Nah, biasanya kita tuh pakai konsol ini tuh buat ngecek atau biasa dibilang tuh debugging gitu. Oke, kita oh iya, sebelum lanjut ke slide, ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Atau ada yang mau ngikutin, terus tadi ada step by stepnya kurang jelas gitu. Ya, sepertinya aman ya. Oke, kita lanjut ke slide-nya lagi kalau begitu. Oke. Nah, barusan kan dia nulis apa sih? Kode JavaScript-nya tuh di HTML pakai tag script gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa pakai include script. Jadi kita bikin file JavaScript-nya dulu, terus kita masukin ke HTML. Kalau kita contohin bisa kayak gini. Misal di sini kita bikin folder yang namanya tuh script kayak gini. Terus kita bikin file yang namanya misal hello.js. Nah, nanti kita bikin filenya tuh hello ekstensinya .js gitu. Berarti nandain kalau filenya itu dia file JavaScript. Nah, di sini tuh kita bisa langsung nulis di JavaScript-nya gitu, nggak perlu pakai tag yang script-script kayak gini. Jadi misal kalau kita copy ini, udah kita langsung copy, kita save. Nah, buat manggil si hello.js, kita bisa komen dulu ini. Jadi kalau di VS Code itu pakai control, terus pakai slash, ctrl plus slash kalau teman-teman mau ngikuti. Ini buat shorthand comment. Nah, buat manggil si script hello.js, kita bisa script. Kalau di VS Code dia bakalan langsung ngasih tahu nih, ada suggestion script.2 src. Nah, di sini tuh ada script, ada property yang namanya tuh src atau source. Nah, src ini tuh kita mau pakai script yang file JavaScript-nya di mana gitu. Nah, kalau di sini tuh
Jadi kan ini kita ada di index.html. Nah, kita pengen ngakses si file hello.js. Nah, di src-nya kita pakai .slash. Ini tuh namanya tuh relative path. Teman-teman bisa langsung diarahin ke atas ke bawah. Nah, kita pilih ke script. Nah, terus kita bisa klik yang si hello.js ini. Nah, kalau udah, hasilnya sama kayak yang di script di atas. Gitu. Nah, sebenarnya sih teman-teman bakalan jarang banget bikin JavaScript di dalam HTML langsung gitu. Nah, biasanya kita pisahin si JavaScript ini ke dalam file-file kayak gini, misal hello.js atau bikin apa gitu. Nah, biasanya kita pisahin ke dalam file-file JavaScript di sini. Soalnya kalau di HTML langsung, itu codingan HTML-nya akan banyak, susah dibaca. Oke, ini yang included script. Jadi ada dua cara nih buat running si JavaScript. Yang pertama ada pakai script langsung di HTML. Yang kedua kita bikin dulu file JavaScript-nya. Yang misal hello.js, terus kita panggil di HTML dengan script. Terus propertinya kita kasih src atau source. Terus kita kasih tahu letak source-nya di mana. Oke, nah ini penulisan di JavaScript. Nah, jadi kan misalnya teman-teman nih kelihatannya ada titik koma. Nah, JavaScript itu mirip seperti bahasa pemrograman yang lain, kayak C atau C++ atau Java. Nah, di mana setiap statement kode program kita perlu menambahkan titik koma. Nah, jadi ini tuh bisa dibilang itu satu statement. Kayak gini, satu baris tuh bisa dibilang satu statement. Nah, kita bisa nambahin titik koma. Nah, namun di JavaScript, titik koma itu tidak wajib. Jadi, kita tuh bisa menambahkan titik koma, bisa juga tidak. Nah, tapi sangat disarankan kita tuh harus konsisten gitu. Jadi kalau mau pakai titik koma, ya kita pakai titik koma di semua tempat. Kalau enggak, ya kita enggak pakai semuanya gitu. Nah, kalau dari yang Mas Eko bilang, dia ngerekomendasiin kita pakainya titik koma. Sebenarnya ini tergantung preferensi teman-teman sih. Ada orang yang pengen pakai titik koma, ada juga yang nggak pakai. Sebenarnya sama aja. Nah, kalau nggak pakai titik koma nih, misal di hello.js, si codingnya tuh nggak bakalan error gitu. Jadi opsional aja. Tapi kalau mau lebih rapi, biasanya pada pakai titik koma. Oke, ini pengenalan JavaScript-nya udah, bikin teks sederhana. Nah, terus kita lanjut ke, oh ya, sebelum masuk ke materi selanjutnya yang udah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelumnya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang namanya tuh komentar.
Oke. Komentar sama sebenarnya di semua bahasa pemrograman. Jadi komentarin itu nggak bakalan dieksekusi ketika programnya dijalankan. Nah, komentarin itu biasanya digunakan sebagai informasi tambahan atau petunjuk. Nah, di JavaScript kita juga bisa nambahin si komentar. Nah, kalau di JavaScript, kalau kita mau bikin komentar satu baris, kita harus pakai slash. Slashnya ada 2. Misal komentar satu baris. Nah, kalau mau komentarnya lebih dari satu baris, teman-teman bisa pakai slash, bintang, nah, terus diisi dengan komentarnya. Terus di bawahnya juga harus ditutup dengan slash, bintang, terus slash. Nah, kalau kita contohin tuh bisa kayak gitu. Ini kita komen aja, terus kita pakai yang atas lagi. Nah, kalau kita mau bikin komentar, di sini salah menampilkan teks dengan JavaScript gitu. Nah, kalau kita lihat nih, kita nambahin komentar tapi di hasilnya tuh nggak ada gitu, jadi dia cuma teks biasa aja gitu, nggak bakalan dieksekusi sama si JavaScript. Nah, kalau mau lebih dari 2 baris, teman-teman bisa pakai kutip. Bentar, saya matiin dulu deh GitHub Copilot-nya. Nah, ini bisa pakai slash bintang, terus ditutup dengan slash bintang. Nah, di tengah-tengahnya kita bisa ngisi si komentar ini. Ini bisa lebih dari 1 baris. Misal dengan konsol index.html misalnya gitu. Ini kita ganti jadi hello world lagi. Ini jadi berubah. Ini buat komentar di JavaScript. Oke. Sebelum kita lanjut ke tipe data yang ada di JavaScript, untuk komentar ini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Sih kalau mau. Nggak ada ya. Oke deh. Kita lanjut ke tipe data di JavaScript. Jadi kalau di bahasa pemrograman yang lain kayak Python, Java yang kemarin, nah mereka punya tipe data.
Nah, kalau di JavaScript juga ada tipe data. Misal di sini ada tipe data number. Jadi sama sebenarnya. Kalau penjelasannya JavaScript itu hanya mendukung satu tipe data number. Nah, di mana tipe data number di JavaScript bisa berupa bilangan bulat atau bilangan desimal. Nah, kalau di bahasa pemrograman yang lain, biasanya kita ngebedain tipe data number yang bilangannya bulat atau enggak bilangannya desimal. Nah, kalau di JavaScript ini semuanya disatukan. Jadi mau bulat atau mau desimal, tipe datanya number. Nah, kalau mau bikin tipe data number di JavaScript, sebenarnya sama aja gitu. Jadi kita bisa langsung ngisi numbernya, misal di sini tuh 100, terus 100,100 gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum belajar HTML, si tag BR ini tuh apa maksudnya sih? Nah, kalau di HTML itu tag BR ini tuh buat break gitu, buat ngasih garis baru gitu. Nah, kalau kita bisa sih kita contohin di sini. Ini kita komen dulu bisa. Kita bikin section baru, misal ini matiin lagi deh compilernya. Tipe data number, misal gitu. Kita bisa dokumen dot write line. Mau kita isi apa, misal kayak tadi 100. Nah, ini bakalan otomatis muncul gitu. Kalau mau dokumen dot write line lagi, 100,10 misalnya gitu. Nah, ini cuma munculnya tuh satu, karena kalau 0 tuh di belakang dia nggak bakalan dimunculin, karena kan tipe datanya number gitu. Kalau bukan 0 dia bakalan muncul. Nah, ini kan dia satu. Jadi kalau di HTML tuh kalau kita nggak bikin tag penutup atau tag pembuka, dia bakalan jadi satu baris gitu. Kayak ini nih 100, 101 sama 100,100. Dia walaupun di sininya di JavaScript-nya beda baris, tapi kalau ditampilin di HTML dia nggak bakalan ke bawah gitu. Jadi kalau kita mau bikin dia tulisannya ke bawah, kita harus tambahin lagi bisa dokumen dot write line. Jadi kita kasih, nah ini sebenarnya udah tipe data string atau tulisan. Kita bisa tambahin tag slash data. Ini jadinya tag HTML. Kalau kita cek nih di sini, harusnya dia ada. Bisa diarahin sih. Nah, dia ada ini 100 BR 101 itu. Oke, nah terus notasi pada number. Nah, di JavaScript kita bisa bisa mendukung beberapa notasi, tapi di defaultnya si JavaScript ini dia basisnya 10 atau desimal. Nah, sebenarnya dia juga bisa mendukung binary, hexadecimal, hingga oktal. Tapi jujur aja saya jarang pakai kayak gini. Jarang pakai hexadecimal, binary, atau oktal di JavaScript. Oke. Tadi ya tipe data number. Sekarang lanjut ke tipe data boolean.
Nah, sama seperti bahasa pemrograman yang lain, jadi tipe data boolean itu tipe data yang hanya ada dua, benar dan salah atau true or false. Nah, terus benar itu direpresentasikan dengan kata kunci true. Nah, kalau salah dia direpresentasikan dengan kata kunci false. Nah, terus kalau tipe data boolean itu sebenarnya tipe data yang sangat sederhana gitu, jadi cuma ada dua. Tapi si tipe data ini tuh bakalan banyak sekali digunakan gitu kalau teman-teman ngoding gitu ke depannya. Soalnya si tipe data ini tuh dipakai buat kondisional gitu. Nanti kita bakalan bahas di materi percabangan. Nah, terus kalau mau ngisi tipe data boolean sebenarnya sama kayak tadi, tapi di sini kita tuliskan true dan juga false. Kalau kita praktekin, yang ini kita bisa komen, yang bisa kita komen, terus bikin baris baru lagi. Tipe data boolean bisa pakai dokumen. Sebenarnya bisa nggak kopas dari sini sih. Kalau males diisi true, ini juga diisi false. Nah, karena dia kita tampilinnya ke HTML, jadi sebenarnya dia jadi teks biasa aja gitu kalau di HTML. Tapi sebenarnya kalau di JavaScript ini tipenya boolean. Oke. Nah, selanjutnya ada tipe data string. Nah, tipe data string atau teks ini tuh kumpulan data, bisa berisi data kosong atau enggak karakter. Nah, sebelumnya kan kita udah pernah menggunakan JavaScript nih pakai ketika membuat hello world. Nah, sebenarnya itu tuh string gitu. Nah, di JavaScript kita bisa membuat tipe data string. Tipe data string itu sebenarnya ada 3 cara gitu. Ini pakai petik 2, atau enggak petik 1, sama ada juga bisa pakai backtick gitu yang ada di bawah ISC kalau di keyboard. Itu bisa pakai tipe data string. Nah, kalau contohnya yang sama sebenarnya kayak yang tadi, cuma kita bedainnya tuh ada di depannya. Kalau string tuh ada tanda kutipnya, kutip 2 atau kutip 1. Kalau kita coba nih, ini bisa kayak gini. Tipe data string. Ini bisa kita kopas lagi. Kalau di sini itu jadi Andri, di bawahnya bisa jadi ini atau enggak bisa jadi di bawahnya jadi Pak Pesawat Sumedang. Nah, ini jadi tipe data string gitu. Nah, terus kalau kita mau ngegabungin string, jadi string ditambah string, kita bisa pakai operator yang namanya plus, tambah, pakai tanda tambah. Jadi contohnya kayak gini. Misal kita mau pisahin yang si Andri ini dengan Junedi. Jadi kita ada Andri dulu, terus kita bisa pakai operator plus, terus dilanjut dengan string lagi, misal
Nah ini kan jadinya ngerempet gitu. Di depannya bisa pakai spasi. Tuh, ini buat ngegabungin string. Ini cara mudahnya. Sebenarnya ada berbagai cara. Nanti mungkin bisa dibahas. Oke, ini untuk tipe data string. Nah, terus ini ada spesial apa sih escape sequence. Jadi di JavaScript itu dia bisa ngedukung escape sequence di string gitu. Jadi ini kayak karakter-karakter khusus kayak enter, kayak tab, kutip dua. Nah kan karena si kutip dua ini jadi tanda buat bikin string. Nah kita bisa pakai karakter khusus buat si kutip dua. Nah, misal di sini tuh ada slash n ini buat enter, slash t buat tab, slash kutip satu ini buat kutip satu, kutip dua buat kutip dua, semua yang slash slash ini bisa jadi slash. Gitu. Nah misal ini contohnya. Oke, misal kayak gini. Kan tadi itu kita pakainya BR ya. Nah sebenarnya di sini tuh kita bisa pakai enter gitu, slash n. Dia bakalan enter harusnya. Kok enggak? Pokoknya harus ini. Bentar. Wait, sebentar. Oke, bentar. Saya lanjut. Ini buat yang tadi ya. Bentar, kita coba deh. Oh, kayaknya harus ini ya. Harus di dalam tag area kayaknya. Bentar, kita coba deh. Nggak ribet. Nggak bisa pakai konsol login sih. Pakai konsol aja deh. Konsol log. Ini sudah bisa pakai kutip 2, bisa juga pakai kutip 1. Kayak gini, Andri slash n. Junaidi. Nah, dia jadi ke bawah gitu. Terus kalau mau entarnya 2 lagi Sumedang gitu. Dia jadi baris gitu. Kalau mau kasih tab misal bisa juga tab. Itu sih sebenarnya lebih enak di konsol, cuma ya yang nggak familiar mungkin agak susah. Ini buat tipe data string. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ini lumayan agak panjang. Ada yang mau ditanyakan terkait tipe data yang udah tadi dicoba? Ada number, ada boolean, ada juga string. Nah, teman-teman. Saya coba stop share dulu sebentar. Oke.
Ini kita mau lanjut ke slide berikutnya, ini lumayan agak panjang sih. Atau sudah dulu? Gimana nih teman-teman? Takutnya udah pada pusing. Oh, boleh. Sebentar, lupa belum selesai. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada yang namanya variabel. Nah, kalau kita nulis kode ini tanpa variabel, nah hasilnya tuh kita bisa, misal ini kan mau nulis nama Eko Kurniawan Kanedi. Nah, kalau nggak pakai variabel, kita nulisnya tuh harus satu-satu kayak gini. Misal Eko ini garis baru, Eko lagi garis baru, Eko lagi. Nah, gimana sih biar nggak ngulang-ngulang kayak gini? Kan kalau ngulang-ngulang gitu nggak bagus juga, nggak enak dibaca, sama capek juga pas coding nih. Nah, ada yang namanya tuh variabel. Nah, variabel ini adalah tempat untuk menyimpan data. Nah, biasanya sih si variabel itu diibaratkan sebagai ember gitu, yang menampung si data-data. Misal data ini tuh kayak dia nampung air atau apa gitu. Nah, biasa si variabel itu diasumsikan atau dianalogikan sebagai sebuah ember atau bucket. Nah, dengan menyimpan data di variabel, kita bisa menggunakannya lagi dengan menyebutkan nama variabelnya. Nah, mungkin ini kayak sama aja sih sama bahasa pemrograman yang lain. Ada yang namanya variabel. Untuk membuat variabel di JavaScript, kita bisa menggunakan kata kunci var diikuti dengan nama variabelnya. Nah, yang perlu teman-teman ingat, JavaScript ini tuh dia tipenya tuh dynamic language gitu. Jadi artinya variabel di JavaScript itu kita tidak terpaku harus menggunakan satu tipe data. Jadi kita bisa mengubah-ubah tipe data di variabel yang sama. Jadi kalau ya sebenarnya ini mirip kayak Python, kalau teman-teman udah belajar Python di semester sebelumnya. Jadi kalau di Python kita bisa ganti variabel dengan tipe data yang baru. Gitu. Misal ada pertama kita isi dengan string, terus di tengah jalan kita bisa ganti dengan number, itu bisa banget. Nah di JavaScript juga bisa seperti itu. Nah ini contoh penulisan variabel. Oke, ini kita komen lagi. Kita masuk ke ini mending bikin kayak tingkah baru atau nggak usah. Oke. Masuk ke yang ini dipisahin aja. Variable.js. Buat manggil si variable.js, teman-teman bisa ganti di sini di index.html. Scriptnya kita ganti misal ke yang tadi apa sih, variable.js. Karena di scriptnya itu kita bisa ngisi beberapa file JavaScript gitu. Jadi nggak cuma satu doang, pakai hello pun masih bisa kepanggil. Tapi biar nggak kebanyakan, ini bisa dihapus aja. Jadi kita pakai satu, ini juga di close. Nah, buat bikin variabel, kata kuncinya tuh kita pakai var kayak gitu. Misal isi dengan full name. Ya, udah kita bisa bikin variabel. Nah, tapi kan sebentar.
Nah, tapi kan si variabel ini belum ada isinya gitu. Jadi kayak kita cuma bikin variabel doang. Nah, cara buat ngubah value di variabel. Nah, setelah variabel dideklarasikan, kita bisa mengubah value atau nilai di dalam variabel tersebut. Untuk mengubahnya, kita bisa menggunakan nama variabel diikuti dengan tanda sama dengan, lalu diikuti dengan value atau nilai yang ingin kita masukkan. Nah, misal kalau contohnya itu di sini, harusnya di sini ada contohnya sih. Nah, jadi kayak gini. Misal full name diisi oleh Andri Junaidi misalnya gitu. Terus diisi lagi misalnya jadi full name sama dengan Diki Rahman misalnya. Ini nilainya kita bisa langsung isi gitu. Ini buat isi variabel. Nah, sebenarnya di variabel itu kita bisa bikin langsung dengan value. Nah, caranya di JavaScript kita mendeklarasiinnya tuh masih menggunakan kata kunci var, tapi diikuti dengan nama variabel lalu dengan tanda sama dengan, terus diikuti lagi dengan value atau nilainya. Kayaknya ini penjelasannya agak ribet. Kalau kita contohin itu bisa simpel sebenarnya. Kan di sini kita punya variabel full name nih. Nah, kita bisa langsung isi si full name dengan nama saya atau Andri Junaidi. Nah, ini kita bisa sekaligus gitu mendeklarasiin si variabelnya, variabel full name diisi dengan value Andri Junaidi. Kalau kita keluarin nilainya pakai console.log full name, nah di sini muncul Andri Junaidi. Nah ini yang tadi. Kalau di sini dicontohinnya tuh ada 3 variabel. Soalnya kita bisa ikutin nih. Jadi misal kita bikin var first name. Andri misalnya. Var lagi last name. Kalau kita mau gabungin nih bisa pakai bikin variabel baru, misal var full name sama dengan first name ditambah last name. Nah tapi kan ini ngedemplet ya tulisannya. Kalau teman-teman lihat, nah kita bisa tambahin lagi di sini string kosong spasi. Nah jadi kayak jadi rapi. Gitu. Ini buat bikin variabel pakai var. Nah, yang tadi kan sebenarnya sih ini caranya udah disebutin ya tadi. Ini mengakses variabel, cara mengakses variabel. Nah, ini salah satu keuntungan kalau kita menggunakan variabel. Jadi variabel ini bisa digunakan kembali. Dan hal ini mempermudah ketika kita membutuhkan yang sama berkali-kali. Nah, untuk mengakses variabel, kita cukup menyebutkan nama variabelnya. Jadi kalau di sini kita bisa langsung pakai si nama variabelnya, misal full name. Nah, kalau di sini bisa juga pakai dokumen, kita pakai konsol aja deh, biar lebih mudah. First name bisa juga diisi last name. Nah, jadi kita bisa akses sih variabel-variabel yang di atas ini. Ada first name, ada last name, ada full name.
Nah, ada lagi yang namanya tuh kata kunci atau keywordnya tuh let sama cons. Nah, sebelum tahun 2015, kata kunci atau keyword untuk membuat variabel hanya bisa menggunakan kata kunci var. Nah, namun sejak 2015 atau versi SMA scriptnya 2015, diperkenalkan kata kunci baru untuk membuat variabel, yaitu lets dan juga cons. Nah, JavaScript sendiri sekarang ini tidak direkomendasikan lagi kita menggunakan kata kunci var untuk membuat variabel. Namun, ya var yang tadi kita bisa ganti dengan let. Nah, alasannya itu karena ada beberapa masalah dari desain awal let. Mungkin kita bisa bahas ini di chapter tersendiri. Sebenarnya saya juga ada slide yang menjelaskan kenapa kita nggak boleh menggunakan si var lagi. Nah, sebenarnya sih sama aja gitu kalau mau pakai let. Jadi kita bisa tinggal ganti aja gitu yang tadinya pakai var di sini. Teman-teman bisa langsung aja ganti pakai let gitu. Dan ini variabelnya sama aja gitu, nggak ada yang berubah sama sekali. Jadi daripada pakai var, teman-teman langsung aja ganti jadi let. Gitu. Itu best practice-nya sih kalau untuk saat ini. Nah, terus ada yang selanjutnya kata kunci cons. Nah, kalau kata kunci itu seperti kata kunci var, di mana variabel tersebut bisa diubah-ubah sesuka kita. Jadi kalau kita, ini bisa dicontohin dulu nih. Misal kalau si last name ini kita bisa ganti sebenarnya. Misal last name 1, 2, 3. Nah, dia jadi berubah gitu. Si last name-nya tuh jadi Andri 1, 2, 3 gitu, enggak si Junaidi lagi, karena di bawahnya kita timpah dengan nilai yang baru. Kalau pakai let ini bisa gitu. Nah, kalau kita pakai kata kunci cons ini agak beda. Jadi kalau kita variabelnya sudah diisi variabel cons, maka variabel tersebut tidak bisa diubah value-nya gitu. Nah, variabel sejenis ini kadang juga dibilang sebagai konstan atau konstanta. Jadi nilainya tetap gitu, konstan. Nah, kalau kita mau bikin variabel cons, sama aja sebenarnya. Kita bisa, ini saya coba komen dulu biar nggak ganggu. Jadi kita cukup di awalnya tuh pakai keyword cons, diikuti nama variabelnya. Misal belajar, kayak apa ya? Ya boleh belajar. Misal title, sama dengan misal belajar JavaScript dasar cons. Nah, kalau kita pakai cons, kalau kita mau ganti si title ini, misal jadi belajar web. Nah, dia ada error gitu. Kayak ini errornya tuh. Untype error, assignment to constant variable. Jadi kita nggak bisa assign nilai baru ke dalam si constant variable. Jadi kalau kita pakai cons, teman-teman harus agak hati-hati. Jadi kalau kita pakai cons, ya nilainya cuma diisi satu kali gitu. Jadi kita nggak bisa membuat, nggak bisa ngisi ulang gitu si value-nya. Gitu. Ini bakalan error. Oke, ini kita udah beres ngebahas variabel. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Sebenarnya ini variabel bakalan sering
teman-teman temui gitu. Jadi harapannya bisa agak dipahami, soalnya bikin variabel di JavaScript agak lumayan panjang gitu, ada 3 cara. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya, teman-teman? Silahkan ya. Tapi udah cukup baik teman-teman ya. Sudah apa namanya? Sangat fundamental ya, menunjukkan bedanya tipe data yang ada di Python ya, Java, JavaScript ya. Nah, jadi intinya teman-teman sudah mulai terbiasa melihat ya bagaimana misalkan mendeklarasikan variabel ya. Nanti di bahasa PHP pun sama ya, nanti akan ada apa namanya deklarasi dolar variabel gitu ya Andri ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, dolar dolar dis ini atau mungkin dolar variabel dia bertindak semacam variabel global ya. Oke. Dan mirip dengan Python ya, tidak perlu ada deklarasi apakah string atau mungkin integer ya, tapi cukup kita mendeklarasikannya misalkan dolar $x sama dengan, kalau dia diisi angka 123 titik koma, maka akan dikenali sebagai tipe data bilangan bulat ya, discrete. Kalau misalkan dolar $x sama dengan tanda petik 2, namanya misalkan diisi nama Andri ya, Junaidi ya, di tengah-tengah tanda petik 2, maka akan dikenali sebagai tipe data string ya. Oke. Untuk tipe data list juga sama ya. Nah, intinya teman-teman sering berinteraksi ya, jangan kaget nah ya, atau mungkin khawatir gitu ya. Semua materi ada ya, baik dipresentasikan atau didiskusikan, bahkan dipraktekkan di perkuliahan, atau mungkin sudah ada di literasi ya, di literatur di referensi yang bisa kita akses, entah Web3 School atau mungkin Adverts in PHP ya, JavaScript ya, Python, semuanya ada ya, banyak. Oke. Penting mengetahui dulu ya. Kalau kemarin di Java Programming, Java SE, kita mempelajari ArrayList ya, dan bahkan kita mempelajari juga bagaimana membentuk ya tipe data ArrayList versi sendiri ya, tidak menggunakan dari java.util .arraylist ya, tapi kita membuat sendiri. Untuk operator juga kemungkinan ini sama ya, Python ya, JavaScript ya, hanya saja perbedaan bahasa ya. Oke. Nah, begitu dulu ya mungkin ya teman-teman ya. Ini sudah sangat baik ya presentasinya. Oke, untuk minggu depan tetap ya, mudah-mudahan ada kelanjutan dari Andri Junaidi. Kalau tidak bisa kita isikan dengan Java Programming ya, Java SE, yakni bagaimana menyusun dan mengimplementasikan struktur data ya. Oke, struktur data, stack atau mungkin queue ya, atau list ya, array list, ada tree ya, ada hash ya, ada dictionary juga sama ya. Oke, sangat banyak ya, variatif ya. Oke, begitu dulu ya Andri, Dadan, dan teman-teman yang lain. Oke, jangan lupa diisi dulu daftar presensi ya, diisikan. Oke, mudah-mudahan pertemuan kali ini, silakan kalau ada yang mau tanya dulu ya. Ada? Barusan ada yang mengacungkan. Oke, sudah di-share oleh Kamila Arlinda. Tolong untuk diperhatikan dan langsung diisi ya. Oke.
hari ini ada sekira 14 ya, 14 peserta. Oke. Nah, ini teman-teman nanti akan merasakan betul ya di semester depan ya. Yani ketika JavaScript